Halo, dengan saya Rio Natahandika di sini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem bahan bakar injeksi. Definisi dan fungsi sistem bahan bakar injeksi adalah di mana sistem bahan bakar atau bahan bakarnya disimpan secara aman, disalurkan menuju ke ruang bakar, dan digabutkan antara bahan bakar dan udara. Sistem bahan bakar EFI atau Electronic Fuel Injection, di mana saluran bahan bakarnya atau menyalurkan bahan bakar ke ruang bakarnya disalurkan oleh pompa bahan bakar, lalu dikabutkan campuran bahan bakarnya menggunakan injektor yang diatur langsung oleh ECU atau Electronic Control Unit. Pada komponen sistem bahan bakar injeksi ada beberapa komponen. Yang pertama adalah pada satu ini yang paling besar atau yang paling sering kita lihat, paling mudah kita lihat, dan paling sering kita temui adalah tangki bahan bakar atau fuel tank yang berfungsi sebagai menyimpan bahan bakar dan menyediakan pasokan bahan bakar untuk pembakaran. Komponen selanjutnya adalah komponen dari fuel pump modul ini. Pada komponen ini terdapat ada 3 komponen. Yang pertama ada pada bagian bawah sendiri, yaitu ada fuel suction filter. Sesuai dengan namanya, fuel suction filter ini berfungsi sebagai menyaring bahan bakar yang akan dipompakan oleh fuel pump menuju ke ruang bakar ataupun ke injektor. Yang selanjutnya adalah fuel pump modul atau yang berada di tengah ini. Kalau dalam bahasa bengkel atau bahasa kita beli spare part dan lain-lain namanya rota. Rota ini atau fuel pump modul ini berfungsi untuk memompa bahan bakar yang telah disaring oleh fuel suction filter tadi dan yang akan diteruskan langsung menuju ke throttle body ataupun injektor. Yang selanjutnya ada juga fuel regulator. Fuel regulator ini berfungsi untuk menarik kembali atau mengembalikan bahan bakar yang berlebih yang berada pada saluran bahan bakarnya. Bahan bakar berlebih tersebut, kalau misalkan disemprotkan oleh fuel pump modul berlebihan, nanti akan ditarik kembali oleh fuel regulator tersebut dan dikembalikan menuju ke tangki bahan bakar. Komponen yang selanjutnya adalah filter udara. Yang saya pegang adalah box dari filter udara tersebut yang akan menjadi dudukan dari filter udaranya. Sedangkan filter udaranya berfungsi sebagai menyaring udara sebagai pemasok udara yang akan disalurkan menuju ke ruang bakar dan akan menjadi campuran udara dan bakar tersebut. Dan filter udara ini berbentuknya seperti ini. Komponen berikutnya adalah throttle body. Throttle body ini berfungsi sebagai dudukan dari beberapa komponen, seperti sensor dan juga ada injektor. Selain sebagai dudukan, throttle body ini juga berfungsi sebagai pencampur udara dan bahan bakar yang akan langsung disalurkan menuju ke ruang bakar yang melewati manifold. Komponen setelah dari yang tertempel pada throttle body adalah injektor. Injektor ini berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar atau menyemprotkan bahan bakar menuju ke ruang bakar, langsung diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit. Ini adalah komponen yang bernama fuel feed house atau selang bahan bakar. Selang bahan bakar ini berfungsi sebagai menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor yang disemprotkan oleh fuel pump modul dan bahan bakar tersebut akan langsung menuju ke injektor. Pada komponen sistem bahan bakar injeksi atau semua pada motor injeksi memiliki beberapa sensor. Yang pertama adalah O2 sensor. O2 sensor ini berfungsi untuk mendeteksi campuran bahan bakar yang telah dibakar oleh mesin yang dideteksinya melalui saluran buang. Dan nanti O2 sensor ini akan menginput data menuju ke ECU bahwa pembakarannya ini telah sesuai dengan ukuran atau tidak. Bila tidak sesuai, maka akan diubah langsung oleh ECU. Yang selanjutnya ada namanya IAT, Intake Air Temperature. Sensor ini berada pada throttle body yang nanti mendeteksi suhu udaranya yang masuk ke dalam throttle body. Kalau suhu udara yang terlalu panas, maka akan langsung diinput datanya menuju ke ECU. Karena semua sensor tersebut akan berhubung langsung pada ECU. Sensor selanjutnya adalah TPS, Throttle Position Sensor. TPS ini berfungsi untuk mendeteksi seberapa terbukanya throttle tersebut, katup throttle tersebut. Jika katup throttle tersebut terbuka semakin lebar, maka TPS akan mendeteksikan atau menginput datanya langsung ke ECU bahwa bahan bakar yang diperlukan semakin banyak. Bila katupnya semakin terbuka semakin lebar, maka bahan bakar semakin banyak. Bila katup throttle-nya tersebut tertutup, maka bahan bakar akan semakin sedikit. Beberapa sensor yang tadi saya sebutkan ada juga namanya MAP atau Main Air Pressure. Main Air Pressure ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara yang melewati throttle body ini. Jika tekanannya tidak sesuai, maka akan diinputkan langsung oleh MAP menuju ke
ECU, maka bahwa tekanan udaranya kurang ataupun berlebih, maka ECU akan merubah tekanan tersebut dan mengatur lagi agar tekanan udaranya sesuai dengan yang diperlukan. Sensor yang terakhir adalah ISS atau ISC. ISS ini adalah Idle Speed Sensor, kalau ISC adalah Idle Speed Control, di mana sensor ini akan mendeteksi putaran Secara stasioner atau secara idle, di mana bila putaran tersebut tidak sampai yang ditentukan, misalkan 1500 RPM, maka sensor ini akan mendeteksikan langsung kepada ECU bahwa putaran tersebut terlalu rendah atau juga terlalu tinggi, maka akan direndahkan. Ada salah satu komponen yang tertinggal yaitu ECU atau Engine Control Unit. ECU ini adalah seperangkat alat yang bekerja sebagai sebuah sistem pengatur dan pengontrol pada kendaraan bermesin. Perangkat ini bisa dikatakan sebagai pusat dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor. Karena ECU merupakan otak dari sebuah kendaraan bermotor, maka semua sistem dan perangkat yang ada pada sebuah kendaraan bermotor bekerja sesuai dengan perintah darinya. Semua sistem akan berjalan sesuai dengan perintah berupa sinyal yang diberikan oleh ECU. Demikian pada video kali ini, kita telah membahas tentang apa yang dimaksud tentang sistem bahan bakar injeksi dan fungsinya bagaimana dan komponen-komponennya itu apa saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video.